Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Alhamdulillah. Sehat. Masih semangat ya? Semakin malam kayaknya semakin lengkap ngajinya kita ini. Lengkap sak jajane rek. Wah, semuanya sudah pada pegang cemilan. Cemilannya mantan ya. Waduh. Ada Pak. Ya, cemilan mantan ini asli produknya santri ini. Wah. Alhamdulillah sudah go internasional jajan ini ya. Luar biasa santri ya. Luar biasa. Baik, kita mulai ya. Jadi ngajinya bisa fikih, bisa usul fikih, tapi nanti keluarnya bisa produk-produk gitu ya. Ini luar biasa memang santri itu. Jadi ketika di luar sudah harus bisa apa saja gitu kan ya. Ngaji ya wes memang keahliannya. Ada yang lebih dari itu ya. Itu bonus dan bisa saja itu bermanfaat bagi banyak orang. Barakallah. Kita mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumihi fid darain tartibul adillati. Apa tertib itu? Hierarki ya, hierarki dari dalil-dalil. Nah, ini kerjaannya mujtahid ya, ini melakukan tartibul adillah. Kerjaannya mujtahid itu. Silakan ya sambil dinikmati sambil diseruput. At-tartibu, adapun tartib lughatan secara bahasa, ja'alu kulli syai'in fi martabatihi, adalah menjadikan segala sesuatu di posisinya syai'. Wastilahan secara istilah, huwa ja'alul asya'il katsirati bihaitsu yutlaqu 'alaiha ismun wahidun, menjadikan banyak hal sekiranya diungkapkan alaiha atas al-asya itu ismun wahidun, apa satu nama, wa yakunu, dan ada li ba'di ajzaihi, bagi sebagian dari bagian-bagiannya ismun wahid itu nisbatun, adapun hubungan ila ba'din kepada yang lain, bitaqaddumi wa ta'akhuri, dengan yang lebih dulu dan lebih belakangan. Itu artinya tartib ya, menjadikan banyak hal dijadikan sebagai membuat satu nama untuk banyak hal, dan masing-masing komponen yang ada di dalamnya itu memiliki hubungan. Hubungannya apa? Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Wa tartibul adillati, adapun tartibul adillah, innama, hanya saja yakumu, melakukan, bihi, dengan tartibul adillah itu, man, siapa orang, huwa, yang adapun man itu, ahlun lidzalika, adalah ahli lidzalika, untuk melakukan itu tartibul adillah. Wa huwa, adapun man, al mustahidu, adalah mustahid. Wa lidzalika, oleh karena itulah qaddama ba'dahu, mendahulukan siapa sebagian ulama, penulis babal ijtihad, ke atas itu, atas pembahasan tartibul adillah. Jadi bab ijtihad dulu baru tartibul adillah. Kalau di kitab ini tartibul adillah dulu baru ijtihad ya. Betul enggak? Iya. Wa huwa, adapun takdimu babil ijtihad maslaku jumhuril usuliyyin minasy syafi'iyyati wal malikiyyati wal hanabilati, ialah cara atau jalan, metode yang digunakan oleh mayoritas ulama usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Li'annahu min amalil mujtahidi, karena tartibul adillah itu min amalil mujtahidi, adalah pekerjaan mujtahid. Bainama dzahaba ba'dul hanabilati ila ardihi ba'dal adillati li silatihil wufqa biha wa huwa masya alaihi fil waraqati. Bainama, apa ya terjemahannya bainama ini?
ya di samping gitu, di sisi yang lain gitu kan. Zahaba ba'dul Hanabilati, berpendapat sebagian Hanabilah ila ardihi, kepada menyajikan tartibul adillati itu ba'dal adillati, setelah pembahasan dalil-dalil, lisilatihi, karena berhubungannya tartibul adillah itu al-wusqa, memiliki hubungan yang sangat kokoh kuat biha dengan adillah. Wa huwa adapun ardu tartibil adillah ba'dal adillah ma masya alaihi fil waraqati, ialah sesuatu masya yang berlaku siapa Imam Al-Juwaini alaihi atas ma fil waraqati, di dalam kitab Al-Waraqat. Jadi dalam kitab Waraqat, tartibul adillah ini pembahasannya diletakkan setelah pembahasan mengenai adillah. Idza alim tahada, jika kau sudah mengetahui hal ini ya. Fa'lam, maka katakanlah oleh mana lati letak bahwasanya ada pun dari dalil yuqaddamu minha, ialah didahulukan minha, di antara adillah itu, inda jitima'iha, ketika berkumpulnya adillah, wa tanafi madlulatiha, dan ketika saling menegasikannya makna-makna yang ditunjukkan oleh adillah itu, didahulukan al-jaliyu minha alal khafi, didahulukan apa yang jelas minha di antara adillah alal khafi, atas yang samar. Wadzalika, adapun itu taqdimul jali alal khafi kadzahiri wal muawwal, seperti zahir dan muawwal. Fayuqaddamul lafzu fi ma'nahul haqiqiyyu ala fayuqaddamul lafzu fi ma'nahul haqiqiyyi ala ma'nahul majaziyyi, maka didahulukan apa lafaz di dalam makna yang hakiki, didahulukan atas makna lafaz yang majazi. Wa yuqaddamu ma yufidul ilma ala ma yufidud dhanna, dan didahulukan apa sesuatu dalil yufidu yang memberikan pengertian apa ma'al ilma kepada keyakinan, alama didahulukan atas sesuatu yufidu yang memberikan pengertian apa ma'atona kepada dugaan kuat, illa kecuali idza kana ma yufidul ilma amman wa ma yufidul dhanna khossan, kecuali apabila ada apa dalil yufidu yang memberikan pengertian apa ma'al ilma kepada keyakinan, aman ialah umum, wama sementara suatu yufidu yang memberikan pengertian apa ma'adona kepada dugaan kuat itu khosson ialah khusus. Fayukhossul awalu, maka ditaksis apa yang pertama, bisani dengan yang kedua. Meskipun yang pertama itu yufidul ilmah, sementara yang kedua itu yufidud donna. Kama taqaddama fi mabhathi takhsis, sebagaimana terdahulu apa penjelasannya fi mabhathi takhsis, dalam pembahasan taksis. Fayuqaddamun nutqu 'alal qiyasi, dan didahulukan apa mantuk atau teks ya, maksudnya di sini yang dipahami dari teks, alal qiyasi, atas qiyas. Wal muradu bin nutqi huwa an-nassu minal kitabi aw sunnati, adapun yang dimaksud dengan nutkun taghyirul istishabi fal hukmu hukmuhu, ada wa inja, dan jika datang an-nassu apa minal kitabi was sunnati, dari Al-Qur'an dan Sunnah, mufidan ialah jaa mufidan, hale memberi pengertian, taghyirul istishabi, kepada mengubah istishab, mengubah hukum yang hukum yang terus menerus berjalan. Fal hukum, maka adapun hukum ialah hukumnya nas, wa huwa adapun nas hujjatun ialah hujjah, wa in kana sekalipun ada fi pada nas itu taghyirul istishabil asli, mengubah istishab yang asal. Wa illam yujad fin nutqi ma yughayyirul aslah fayastasibul halu ayil adamun asliyu. Wa illam yujad, dan jika tidak dijumpai finutki di dalam teks ma apa suatu yughayyirul asla, yang mengubah apa ma'al asla kepada yang asal, fayastasibul halu, maka terus kontinu al halu apa keadaannya, ay al adamul asli, terus menerus apa ketiadaan yang asli, bahwa yang asal itu adalah tidak ada kewajiban. Tetapi kalau ada teks yang mengatakan bahwa tiadanya kewajiban itu sudah dihapus, artinya sekarang sudah wajib, maka yang diambil adalah teksnya itu. Jadi memang tidak ada dalil itu sebenarnya adalah rahmat ya. Tidak ada dalil itu adalah rahmat. Selama tidak ada dalil yang melarang gitu kan, maka itu sesuatu yang boleh, dan itu ruang bagi manusia untuk menggunakan kebebasannya demi memperoleh kemaslahatan bagi dirinya di dunia ini. Jadi kalau tanya mana itu dalilnya, mana dalilnya, itu cari repot gitu. Mending nggak usah ditanya, nanti sekali dijawab malah kerepotan dengan dalilnya. Terus selanjutnya, ini tartibul adillah, sebenarnya pembahasannya tidak sesederhana ini ya. Karena ini memang kitab dasar pekerjaan mujtahid.
Kalau cuma segini ini kan bisa selesai dalam ini kok kayaknya mudah sekali kerjaannya mujtahid itu. Enggak, ini hanya cuplikan ya yang tidak menggambarkan keseluruhan amaliyah mujtahid dalam aktivitas ijtihadnya. Namanya juga kitab dasar. Al-Mufti wal Mustafti. Pembahasan tentang mufti dan mustafti. Al-Mufti adapun mufti lugatan secara bahasa ismu fa'ilin min afta yufti adalah isim fa'il dari afta yufti. Idza bayyanal haqqo indas su'ali. Idza artinya bayyana menjelaskan siapa orang al haqqo kepada kebenaran indas su'ali ketika ditanya. Wa hadzal lafdzu adapun lafaz ini idza utliqa fi hadzal fanni apabila diucapkan fi hadzal fanni di dalam disiplin ilmu ini fanil usuli maksudnya disiplin ilmu usul fikih fal muradu bihil mujtahidu adapun yang dimaksud bihi dengan mufti itu al mustahidu atau bihadzal lafzi itu al mustahidu adalah mujtahid kala imatil arbaati seperti imam yang empat. Wa hadza fi istilahil usuliyyin ini adalah istilahnya ahli usul fikih wa huwa ya'ni annahuma ay lafzul mufti wal mujtahidi muttahidani mafhuman fi istilahil usuliyyin. Artinya sesungguhnya adapun mujtahid dan mufti itu ay lafzul mufti wal mujtahid muttahidani mafhuman ialah sama maknanya fi istilahil usuliyyin dalam istilahnya ahli usul fikih. Fal mujtahidu adapun mujtahid wal mufti adalah mufti yakni annadzat alladzi yasduqu alaihi lafzul mujtahid yasduqu alaihi lafdul mufti. Sesungguhnya adapun zat alladzi yang yasduqu identik alaihi atas alladzi lafdul mujtahid apa lafaz mujtahid yasduqu ialah identik pula alaihi atas alladzi itu lafdul mufti apa lafaz mufti. Jadi yang dirujuk oleh lafaz mujtahid dan mufti itu orang yang sama. Wa amma mafhumuhuma al-ammu fa mukhtalifun adapun maknanya lafaz mufti dan mujtahid al-ammu yang umum fa mukhtalifun ialah berbeda. Li'anal mujtahida karena adapun mujtahid itu zatun ialah suatu zat sahabat yang tetap lahu bagi zat itu al-ijtihadu apa ijtihad. Wal mufti adapun mufti zatun ialah suatu zat sahabat yang tetap lahu baginya al-futya apa fatwa. Jadi bisa saja ada orang yang levelnya mujtahid tetapi tidak berfatwa gitu. Kalau berfatwa mestinya harus mujtahid. Syurutul mufti, syarat-syaratnya mufti, ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa menduduki posisi ini gitu. Min syurutil mufti, di antara syarat-syarat mufti ijtihaduhu ialah ijtihadnya mufti. Wa ma'nal ijtihadi huna adapun makna ijtihad di sini ayyakuna aliman bil kitabi was sunnati. Ialah ada siapa mufti itu aliman ialah alim mengetahui secara mendalam maksudnya bil kitabi was sunnati terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah li'annahu makana sesungguhnya keduanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu muta'allaqul ahkami ialah sandaran hukum. Wa aliman bil fikhi dan juga alim dalam ilmu fikih masailihi maksudnya dalam masalah-masalah fikih wa qawaidihi dan kaidah-kaidah fikih wa furu'ihi dan cabang-cabang masalah fikih bima fiha dengan sesuatu fiha yang ada di dalamnya di dalam apa namanya masail qawaid dan furu itu minal khilafi berupa perselisihan pendapat wal madzahibil mustaqirrati dan juga harus tahu terhadap mazhab-mazhab yang masih kokoh bihaitsu la yakhruju fi amalihi wa qawlihi an dairatil aqwalil maqbulatil muqarrah al muharrah sekiranya tidak keluar siapa mufti fi amalihi dalam amalnya mufti wa qawlihi dan pendapatnya mufti keluar an dairatil aqwali dari lingkaran atau dari bingkai pendapat-pendapat al-maqbulati yang diterima, al-muqarrarati yang ditetapkan, al-muharrarati yang telah dibersihkan dari kesalahan. Mubta'idan hal yang menjauhi siapa mufti anil aqwali syadzati dari pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang menyimpang. Awil mahjurati atau yang dibungkam mungkin lawannya masyhur ini ya. Artinya pendapat yang tidak masyhur. Awil dhaifati atau pendapat yang dhaif, awil munkarati atau pendapat yang mungkar, awil mustaghribati atau pendapat yang aneh, asing ya. Dan yang paling penting seharusnya adalah pendapatnya mufti itu tidak boleh keluar dari konteks kemaslahatan gitu ya. Tapi nggak ada di sini ya. Nggak boleh keluar dari kemaslahatan. Jadi bukan soal pendapatnya ini pendapat dhaif atau ini dari mazhab
yang mudawwanah, tetapi soal kemaslahatan yang dapat diwujudkan dengan menggunakan pendapat itu. Sayangnya memang kalau kita lihat bahkan di pembahasan itu kan mainan teks semuanya itu. Ketika bertentangan antara nas dan qiyas, maka yang pertama adalah nas baru qiyas. Yang jali didahulukan dari yang khafi. Jadi bukan mendahulukan yang aslah gitu kan, belum ada di sini. Terus li'alla yasdura wadhalika, adapun itu apa? Itu maksudnya syarat yang di sini, kenapa harus ada syarat ini ya? Aliman bil fikih dan seterusnya. Li'alla yasdura minhu, supaya tidak muncul minhu dari mufti qaulun, apa pendapat akharu yang lain. Fihi, yang di dalam qaulun akhar itu kharqun, adapun merobek li ijma iman qablahu, kepada ijma'nya orang qablahu sebelumnya. Haitsu lam yadhhabu ilaihi, sekiranya tidak berpendapat siapa mereka man ilaihi kepada qaulun akhar itu. Harus tahu, memang syaratnya kan syarat seorang mujtahid itu harus tahu bimawaqi'il ijma ya, kalau di redaksi yang lain, tempat-tempat persoalan-persoalan yang diijma'i, disepakati oleh para ulama, supaya pendapatnya tidak keluar dari ijma. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal ijma itu juga subjektif ya, tergantung siapa yang menyebut ijma itu. Saya tadi nemu kitab istilahnya judulnya itu Nawadirul Fuqaha. Itu kitabnya berisi tentang, dia menampilkan seluruh pendapat yang diijma'i oleh para ulama. Tetapi setelah itu dia menampilkan pendapat lain yang ternyata berbeda dengan ijma' itu. Biasanya dalam kitab-kitab setelah ada kata ijma' itu biasanya ada kata infaroda. Wan faroda bihi, siapa begitu misalnya. Artinya sebenarnya yang ijma' itu kalau mau ikut definisi yang sangat ketat dari ijma, itu bukan ijma, karena faktanya masih ada yang berbeda pendapat. Nanti silakan baca kitab Nawadirul Fuqaha. Kalau istilah nawadir ini kan biasanya seringkali istilah untuk kisah-kisah aneh ya. Biasanya kalau kitab-kitab menyebut Nawadirul Qalyubi misalnya, itu kan kisah-kisah aneh. Tapi Nawadirul Fuqaha ini istilahnya pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang yang keluar dari ijma itu. Kosor di rumah gitu misalnya. Itu salah satunya ya. Nanti silakan baca. Kalau mau agak nakal dikit ya, nakal. Ya bukan nakal sih. Ya, nakal kan nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kan kurang ajar. Nah, terus yang mana coy? Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan aidan pula ayyakuna ada siapa mufti itu aliman, ialah tahu bin nahwi wal usuli. Tahu terhadap ilmu nahwu. Nahwu sorob juga maksudnya ya. Tasrifan gak beres mau berfatwa itu gimana maunya? Iya memang harus belajar, gimana? Kalau tidak pernah ngelewatin jurumiyah, ya gagal dari awal itu sudah mau jadi mufti ya. Harus pernah ketemu sama jurumiyah sebelum ketemu sama warokot misalnya. Wal usuli, dan tahu sama usul. Wa ilmil adabi, dan ilmu sastra ya. Ilmu sastra Arab. Wa huwa yashmalul ilma bilughatil arabi wal balaghati. Itu ilmu adab itu mencakup kepada ilmu pengetahuan terhadap bahasa Arab wal balaghati, dan balaghah, ilmu balaghah. Wal mu'tabaru fi ma'rifati hadhil umuri tawassutu darajatin. Adapun yang dipertimbangkan di dalam mengetahui ilmu-ilmu ini, tawassutu darajatin, adalah derajat yang tawassut ya, intermediate lah. Tidak harus ahlinya ahli gitu ya. Tidak harus core of the core ya untuk ini. Jadi tengah-tengah aja gitu. Kalau dikonkretkan itu selesai baca kitab apa gitu misalnya. Kalau nahwu mungkin selesai baca alfiyah sampai berapa alfiyahnya ya? Ya harus 1000. Kalau enggak 1000 ya bukan alfiyah namanya.
Nah, terus mana lagi? Falayak fil qadrul qalilu, maka tidak cukup apa kadar minimal. Wala yustaratu ayyablugha al-ghayata fi ma'rifati dzalika, dan tidak disyaratkan apa mencapai siapa mufti itu al-ghayata. Calon mufti itu tidak harus mencapai kepada puncaknya fi ma'rifati dzalika, di dalam mengetahui ilmu-ilmu tadi. Bal yakunu bihaitsu yumayyizul ibarata sahihata 'anil fasidati farrajihata 'anil marjuhati. Akan tapi yakunu ada siapa orang itu mufti itu bihaitsu yumayyizu, sekiranya dapat membedakan siapa dia al ibarata sahihata kepada ungkapan yang sahih, 'anil fasid dari ungkapan yang fasidah, warrajihata dan ungkapan yang unggul, 'anil marjuhati dari ungkapan yang kalah. Wala budda lil mujtahid, dan harus bagi mujtahid aidon juga min ma'rifatil ayati wal akhbaril waridati fil ahkami, mengetahui terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum, wa min ma'rifati halatir watil ahadithi min nahiyatil qabuli war raddi, dan juga harus mengetahui terhadap status para perawi hadis-hadis dari aspek diterima atau ditolaknya, lihat berpegang teguh berpedoman siapa mujtahid al-maqbulah kepada hadis yang diterima, wa yatrohal marduda, dan membuang hadis yang ditolak. Wala buddalahu aidan, dan harus lahu bagi mufti aidan juga min ma'rifatin nasih wal mansuhi. Gimana? Harus bagi mufti itu aidan juga min ma'rifatin nasih wal mansuhi, mengetahui yang mana yang menasah, yang mana yang dinasah. Oke. Aduh, SMS gawat kira. Terus mana. Sorry ya, ada gangguan sedikit. Mimma arifatin nasi wal mansu minal kitabi was sunnah li alla yahkuma bil mansukhil matruki, supaya tidak menghukumi siapa mujtahid atau mufti itu bil mansukhil matruki, menggunakan dasar yang dinasah dan ditinggalkan. Il ghairul khabiri bihima qad yakisu, sungguhnya karena ghairul khabir, adapun orang yang tidak memahami bihima terhadap keduanya, nasih dan mansuh, tidak tahu mana yang nasih, tidak tahu mana yang mansuh, qad yakisu, kadang membalik. Wa ma'rifati asbabin nuzuli fi ayatil ahkami, dan juga harus mengetahui terhadap sababun nuzul, konteks turunnya ayat fi ayatil ahkami, dalam ayat-ayat hukum, liya'lama, supaya mengetahui siapa mujtahid itu al-ba'itha kepada faktor yang mendorong alal hukmi, atas adanya hukum. Wal ilmu bihi, adapun mengetahui terhadap al-ba'ith, yursyidu, ialah mengantarkan apa al ilmu itu ila fahmil muradi, kepada memahami yang dimaksud. Jadi gak tiba-tiba hanya berbekal terjemahan tanpa tahu apa konteks ayat yang digunakan lalu tiba-tiba menafsirkan atau menghukumi. Belajar dulu. Wa ma'rifati syartil mutawatir wal ahadi, dan harus mengetahui terhadap syarat yang mutawatir dan ahad, liyuqaddamal awwalu, supaya dapat didahulukan apa yang pertama, inda ta'arudi, ketika terjadi ta'arud bainal mutawatir wal ahad dalam hal ini. Wa ma'rifatil ahadits shahihati minad dhaifati, dan harus mengetahui terhadap hadis-hadis sahih minad dhaifati, dari hadis yang daripada hadis yang dhaif, liyahtajja, supaya bisa berhujjah siapa mujtahid itu bisahihi, dengan hadis yang sahih, wa yatroha, dan membuang siapa mujtahid itu ad-dhaifa kepada hadis yang dhaif. Wala budda lil mufti min ma'rifati mawaqi'il khilafi, dan harus lil mufti bagi mufti min ma'rifati mawaqi'il khilaf, mengetahui tempat-tempat perselisihan pendapat di kalangan ulama, wa mawadi'il ijma'i, dan perkara-perkara yang diijma'i. Kaila yakhruqahu, supaya tidak merobek siapa mufti itu kepada ijma'. Fakharquhu, adapun merusak ijma' adalah haram. Jadi tidak hanya mawadi'ul ijma' itu ya, tetapi juga mawaqi'ul khilaf. Saya kira yang paling penting sekarang ini mengetahui mawaqi'ul khilaf gitu. Supaya kita terbiasa berbeda pendapat gitu. Kalau ngotot sekarang ini, waduh, rusak kabeh. Al mustafti, yang selanjutnya mustafti. Amal mustafti fahuwa talibul fatwa, ialah orang yang mencari fatwa. Wal muradu bihi idza utliqa fi istilahil usuliyyin al muqallidu, adapun yang dimaksud bihi dengan mustafti idza utliqa, apabila disebutkan fi istilahil usuliyyin dalam istilah ahli usul, al muqallidu adalah muqallid. Mustafti itu muqallid. Wa min syurutil mustafti ayyakuna min ahli taqlidi, dan di antara syarat-syarat mustafti ayyakuna, adapun ada siapa mustafti itu min ahli taqlidi, ialah orang yang ahli taklid.
Ini bertaklid aja butuh keahlian ini. Kalau taklid itu kan tidak butuh keahlian, ya cukup ikut aja. Dan kita kan nggak belajar untuk jadi mukallid ya. Maksudnya min ahli taklid itu apa? Bi alla yakuna aliman, dengan gambaran tidak ada siapa mustafti itu aliman ialah alim, mujtahidan lagi mujtahid, kal mufti seperti mufti. Kalau di syarah Waraqat itu ayyakuna min ahli taklidi itu bisa saja orang awam atau bukan orang awam tetapi tidak mencapai level mujtahid. Itu maksudnya. Fa in kana mujtahidan fala yajuzu lahul istifta' wa taqlidu. Jika ada siapa orang itu mustafti itu mujtahidan itu berlevel mujtahid, fala yajuzu maka tak boleh lahu baginya al istifta' wa taqlidu, minta fatwa dan bertaklid. Ijtihad sendiri dong. Gitu. At-taqlidu taklid. At-taqlidu huwa qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Adalah menerima pendapat orang lain ya, bila hujjatin tanpa ada argumentasi, yadhkuruha yang menjelaskan hak kepada hujjah itu al-qailu siapa orang yang mengatakan pendapat itu lidzalika sa'ili kepada yang bertanya. Qabul di sini maksudnya tidak hanya menerima informasi begitu ya, tetapi juga i'tiqad. Jadi qabul di sini maksudnya adalah i'tiqadu qaulil qail bila hujjatin. Yakin gitu. Yang biasanya yakin ini kan memang muqallid ya. Kalau mujtahidnya itu kan mungkin hanya don ya. Yang suka keyakinan, yang suka minta kepastian itu muqallid biasanya. Itu hukum yang dia hasilkan saja, hasil pikirannya itu masih dia nggak yakin, nggak sampai pada level keyakinan. Memang follower itu yang suka yakin. Subscriber itu. Nah, huwa qabulu qauli bila hujjatin ya. Wa qila fi ta'rifi, dan dikatakan di dalam definisi taklid itu innahu qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qaulahu, menerima pendapat orang lain, wa anta sementara engkau la tadri ialah tidak mengetahui min aina dari mana qaulahu berpendapat siapa qailhu kepada qaul itu. Ayat artinya la ta'lamu engkau tidak tahu ma'khadahu terhadap ma'khadnya, tempat pengambilannya qail itu fi dzalika dalam masalah tersebut, dalam qaul tersebut. Wayambani ala ta'rifil awali, dan berdasar atas definisi yang pertama li taklidi bagi taklid apa anna qabula qaulil mustafa, sesungguhnya adapun menerima pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuru di dalam perkara yadhkuru yang menjelaskan siapa Nabi kepada maminal ahkami berupa hukum-hukum yusamma ialah dinamai apa qabulu qaulil mustafa itu taklidan ialah taklid lintibaqhi karena dapat diterapkannya definisi ta'rif alaihi atas qabulu qaulil mustafa li annahu karena sesungguhnya wajib al-aqdu apa mengambil bi qauli dengan pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma dalam perkara yadhkuruhu yang menjelaskan siapa Nabi kepada maminal ahkami berupa hukum. Wa illam yadhkur dalilah dzalikal hukmi, sekalipun tidak menjelaskan siapa Nabi dzalika dalilah dzalikal hukmi terhadap dalil hukum itu li'annahu qad qamat dalilu ala qabuli qaulihi li'annahu kana sungguhnya qad qamat sungguh telah ada ad-dalilu apa dalil ala qabuli qaulihi atas diterimanya pendapatnya Nabi. Anil mukjizat maksudku adalah mukjizat, dalilnya adalah mukjizat al khalidata yang kekal, ad-dalat yang menunjukkan ala sidqi risalati atas kebenaran kerasulannya Nabi al-Mustafa wa ala ta'rifi sani, dan berdasar atas definisi yang kedua dari taklid fa in qulna maka jika kami mengatakan inna nabiyya sungguhnya adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana istihadu ialah ada siapa Nabi itu ialah berjihad fayajuzu maka boleh ayu sama apa dinamai qabulu qaulihi apa menerima pendapatnya Nabi taklidan sebagai taklid. Kalau Nabi beristihad maka bisa saja kita bertaklid kepada Nabi, istilahnya lihtimali ayyakuna qaulahu an ijtihadin, karena mungkin saja ayyakuna ada siapa Nabi qaulahu ialah mengatakan siapa Nabi kepada qaul an ijtihadin berasal dari ijtihad. Wa in qulna, dan jika kita mengatakan innahu sungguhnya Nabi itu la ijtahidu ialah tidak beristihad fala yusama maka tak dinamai qabulu qaulihi apa menerima pendapatnya Nabi itu taklidan ialah atau kepada taklid. Li'anna jami'a ma qad qaulahu, karena sungguhnya adapun segala sesuatu qad qaulahu yang telah mengatakan siapa Rasulhu kepada ma inama hanya saja qaulahu bersabda siapa nabihu kepada qaul itu kepada ma itu an wahyin berasal dari wahyu la an ijtihadin bukan
dari ijtihad. Wa hadhil mas'alatu, adapun masalah ini ai mas'alatu ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam, masalah mengenai berijtihadnya Nabi fiha di dalam fiha iyah dalam masalah khilafun, adapun perbedaan pendapat bainal ulama di antara ulama. Wa sahih, adapun berqaul sahih jawazu ijtihadihi, ialah bolehnya berijtihadnya Nabi, mungkinnya berijtihadnya Nabi, wa wuqu'uhu, dan memang itu terjadi wuqu'ul ijtihad minhu dari Nabi, wala yakun, dan tidak ada apa ijtihadnya Nabi itu illa sawaban, kecuali ialah benar. Jadi memang di yang lain kayaknya di kitab Al-Insanul Kamil ya, Sayyid juga menulis bahwa memang yang pendapat yang sahih itu adalah bahwa Nabi itu berijtihad. Apa hikmahnya Nabi berijtihad? Katanya Sayyid, min hikmatihi ta'limul ummah wa tadribuha 'alal ijtihad fil ahkam wa wastimbatil ahkamil lati tunasibu kullamakanin wa zamanin wa adamil jumudi ala dhawahirin nusus li'anna dzalika a'ikun anit tarakki wat tatawwur fi atwarin tunasibuz zamana wal makan, gitu. Jadi hikmahnya menurut Sayyid, kalau kita mengatakan Nabi berijtihad, ya hikmahnya adalah Nabi sedang mengajari umat agar terbiasa melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah yang memang selalu bergerak dinamis, gitu. Dan supaya umat itu tidak, apa katanya, adamil jumud ala dhawahirin nusus, tidak jumud, maksudnya tidak kaku di dalam memahami teks-teks, gitu. Jadi pokoknya kaulnya begitu maka hukumnya harus begini. Nah, itu masalah, karena itu dapat menghalangi orang untuk menghalangi orang untuk at-taraqi wa tatawwur, untuk berkemajuan, gitu. Menghalangi orang untuk berpikir secara maju. Bahkan faktanya kan memang Nabi tidak hanya berijtihad, tetapi beradu ijtihad dengan para sahabatnya. Jadi ketika pikirannya Nabi, ijtihadnya Nabi itu kemudian kurang tepat, maka Nabi menerima pendapatnya para sahabat itu. Jadi Nabi tidak menghalangi orang lain untuk berpikir juga, berijtihad juga. Jadi Nabi itu bukan seperti pohon besar yang menghalangi pohon-pohon kecil atau tumbuhan-tumbuhan kecil yang di bawahnya itu untuk mendapatkan sinar matahari. Ya, sekarang ini kan kadang orang-orang besar ini kemudian mematikan orang-orang yang kecil untuk mendapatkan sinar matahari, gitu. Itu masalah itu. Terus, nah sekarang kita bicara soal ijtihad. Nah, aduh, tinggal sak lembar ya. Wis mari ya, Rek. Al-ijtihadu, ijtihad. Al-ijtihadu lughatan. Ijtihad secara kebahasaan. Al-ijtihadu lughatan. Adapun ijtihad secara kebahasaan itu badlul wus'i fi ma fihi kulfatun, ialah mengarahkan segala kemampuan fi ma di dalam persoalan, fi yang pada ma itu kulfatun adapun beban. Wastilahan, dan menurut istilah badlul faqihil mujtahidi, ialah mengerahkannya seorang faqih, ahli fikih, al mujtahidi yang mujtahid, majhudahu kepada kemampuannya, majhudal faqih ay taqatahu kemampuannya faqih, wa wus'ahu ya seluruh keluasannya, keluasan usaha ilmu, gitu. Fi naili ay bulughil ghorati, di dalam memperoleh atau ay bulughil ghorati mencapai tujuan al-maksudi yang diinginkan. Apa itu min tahsili ma'rifatil hukmi syar'i, berupa memperoleh pengetahuan mengenai hukum syariat. Bi ayya badulal mujtahidu tamama taqatihi fin nadri fil adillati syar'iyyah, dengan gambaran mengerahkan siapa mujtahid itu atau tamama taqatihi kepada seluruh kemampuannya fin nadri di dalam merenungkan fil adillati syar'iyyah terhadap dalil-dalil syar'i. Wa huwa adapun ijtihad itu yang qasimu ila ijtihadi shawabin wa ijtihadi khata'in, ijtihad yang benar dan ijtihad salah.
Kok bisa ini? Ada yang berupaya benar, ada yang berupaya salah. Terjemahannya kan jadi begitu. Salah kok berusaha. Salah ya salah aja. Maksudnya dia sudah berusaha untuk benar tapi akhirnya juga salah gitu maksudnya ini. Wa minal ulama dan di antara ulama man ada pun orang kau yang berkata siapa man kullu mujtahidin fil furu'il lati la qati'a fiha musibun fi ijtihadihi bina'an ala anna hukmallahi fi haqqihi wa haqqi man qalladahu ma addahu ilaihi ijtihadu. Di antara ulama ada pun orang yang berpendapat kullu mujtahidin adapun setiap mujtahid fil furu'i dalam permasalahan furu' fikih allati la qati'a fiha yang tidak ada dalil qat'i fiha pada allati musibun ialah benar menepati kebenaran fi ijtihadihi dalam ijtihadnya kullu mujtahidin bina'an ala annal hukmallah berdasarkan bahwasanya adapun hukum Allah fi haqqihi bagi dirinya mujtahid itu hakiman dan bagi orang qalladahu yang bertaklid siapa man hukm pada mujtahid ma ialah suatu addahu yang mengantarkan hukum pada ma itu ilaihi kepada addahu yang mengantarkan hu kepada mujtahid ilaihi kepada ma ijtihadu apa ijtihadnya mujtahid itu wa amal furu'ul lati fiha qati'un min nasin aw ijma'in fal musibu fiha wahidun ittifaqun. Adapun masalah-masalah fikih cabang allati yang fiha di dalamnya allati qati'un adapun dalil qat'i min nasin berupa nas aw ijma'in atau ijma' fal musibu fiha maka adapun yang menepati kebenaran fiha di dalam furu' yang ada dalil qat'inya wahidun ialah satu ittifaqun secara sepakat. Fa in akhta'a fi hal mujtahidu li adami wuqufi alaihi lam ya'tham al asih. Fa in akhta'a apabila salah fiha di dalamnya di dalam furu' allati fiha qati'un al mujtahidu saya mujtahid li adami wuqufihi karena tidak mengetahuinya siapa tidak mengetahuinya mujtahid alaihi atas qati ya lam ya'tham alal as-sahhi maka tidak berdosa siapa mujtahid itu alal as-sahhi menurut qaul as-sah. Tapi anehnya kok ada mujtahid yang tidak tahu sama dalil qat'i. Sulit sekali ya. Wala juzu ayyuqala kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati ayil aqaidid diniyati musibun dan tidak mungkin ayyuqal apa dikatakan kullu mujtahidin adapun setiap mujtahid fil usulil kalamiyati dalam permasalahan prinsip-prinsip kalam ayil aqaidid diniyati keyakinan-keyakinan keagamaan maksudnya akidah ya. Nah mana musibun ialah tidak mungkin dikatakan itu semuanya benar. Li'anna dzalika karena adapun itu qaul itu yu'addi ialah mengantarkan apa dzalik ila ahli bid'ah wa dhalali dan sesat karena soro seperti orang-orang Nasrani al-qailina yang berpendapat siapa Nasara bitatslitsi dengan trinitas. Tetapi Ar-Razi punya pandangan tentang at-tatslis itu ya. Jadi kalau yang dimaksud at-taslis itu adalah sifat bukan zat maka tidak sampai disebut sebagai kafir atau dhalal. Itu yang saya temukan di tafsir Ar-Razi. Wakal kufari dan seperti orang-orang kafir az-za'imina adamal ba'ti yang mereka mengklaim tidak adanya kebangkitan setelah kematian. Wal mulhidina min ashabil ara'il fasidah dan orang-orang mulhid. Ini terjemahannya yang enak apa ya mulhid ini? Masuk ateis ya. Iya kan bukan ateis maksudnya kan. Ini seringkali terjemahkan sebagai ateis padahal kayaknya bukan ateis. Ini menyimpang. Min ashabil ara'il fasidati dari kalangan orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang fasid. Wa ba'dil majusi dan seperti sebagian orang majusi, penganut majusi al-qailina yang berpendapat mereka bil asla ini dengan dua dasar bagi alam. Jadi menurut mereka alam ini memiliki dua dasar yakni an-nuri wal dzulmati. Cahaya dan gelap. Wa annan nura ilahul khairi wa dzulmata ilahus syarri. Adapun dan sesungguhnya menurut mereka cahaya itu adalah tuhannya kebaikan dan kegelapan itu adalah tuhannya kejelekan, keburukan. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Adapun dalilnya orang kalau yang berpendapat siapa man laisa kullu mujtahidin tidak ada siapa setiap mujtahid itu fil furu'i di dalam perkara furu' musiban ialah benar. Taksimuhu dalilnya adalah membaginya Nabi SAW al-istihad kepada istihad ila sawabin kepada istihad yang benar wa khotoin dan istihad yang salah. Fima di dalam sesuatu tempat yang tetap apa ma'anhu dari Nabi SAW ana usulnya Nabi qala bersabda siapa Nabi man istihada barang siapa yang beristihad fa asaba lalu benar falahu maka ialah baginya man itu ajroni adapun dua pahala.
Wa man ijtahada fa akhta'a, dan adapun orang ijtihada yang berikhtiar siapa man fa akhta'a lalu salah, falahu maka ialah baginya ajrun wahidun, adapun satu pahala. Jadi di sini Nabi menyebut man ijtahada fa asobah. Terus man ijtahada fa akhta'a. Jadi ijtihad itu bisa saja benar, bisa saja salah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan doa tasurur. Aminin banyak orang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisol sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ikhwanana min ahlil ilmi wa ahlil qur'an wa ahlil khair wa ahlit tuqa. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana kshif annal ghalaa wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wadfa' annal wabaa'a wat ta'una wal amrad wasyada'ida wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah bi barakati kitab al-qawaid al-asasiyah fi usul fiqhi li Sayyid Muhammad ibn Ala al-Maliki al-Hasani nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa asrari sairin bisiril Fatihah.